Ya nak semana Pak Sinta? Pak Alif. Arif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih saya pengobatan alternatif Pak Kum, dapat pasien Pak Arif. Ini badannya pegel kabeh Pak nggih. Linu-linu sedanten nggih. Hah? Gula. Oh, gak ada gula nggih penyebabnya nggih. Nggih. Nggih, kalau cekane riyen, Pak. Mulai malam ini mereka akan membahas terkait usulan pemakzulan bupati yang angket yang dalam adat ini. Dan apabila nanti ini digosong nih gara-gara gula, Pak. Diikuti akan diparipurnakan oleh anggota dewan dan hasil daripada paripurna ini akan dikirim ke Jakarta melalui Mendagri. Jadi nanti keputusannya sakit, Pak. Ditentukan keputusan setelah ada keputusan dari Mendagri. Telapan dulu oleh yang sengkring. Telapan. Informasi terbaru jika ada perkembangan dari Pati. Dan Ketua Metro TV Udin melaporkan langsung dari Pati, Jawa Tengah. Terakhir gulani pun pinten, Pak? Sepak bola antar kampung di 15 tahun lebih. Oh, jadi gede gula 15 tahun lebih. Terus sementara ini jenengan ngunjuke obatnya apa jenengan? Obatnya metformin. Kimia terus. Nah, ini kula mengke wonten obatnya herbal, Pak. 40.000. Misalnya kimia niku proses penurunannya cepat, tapi penyembuhannya lama. Nek mboten ngombe jenengan anu. Nggih. Tapi nek herbal rakyat napa? YouTube kula anu pengobatan alternatif Pak Kum. Kumedi. AA Kumedi 6308. Nih, jenengan kecemane sempun berapa 15 tahun, Pak? Berarti sejak umur 35 nih. Keputusan Menteri Agama yang dijadikan bukti utama oleh KPK, apakah itu mengkonfirmasi bahwa keputusan tertinggi untuk pembagian kuota tambahan 20.000 itu tidak memenuhi aturan undang-undang itu pada Menteri Agama saja? Sakit, Pak. Atau ada pihak lain yang mungkin mengarahkan Menteri Agama?
Seberapa yakin Anda bahwa dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 ini akan terusut tuntas, Mas Boyamin? 90% itu terusut tuntas, artinya orang yang di dalam surat keputusan itu aja yang tanda tangan, yang paraf, yang menyusun, dan kemudian yang menikmati itu haji sud korupsi itu semuanya. anu Swasta yang menikmati siapa itu yang paling menteri kami nilai triliunan tuh kan BRI itu tuh ada belum korupsi ya masa aku pikiran itu piye ya gigi batin itu korupsi ini menteri ini li gelmu kena itu NU GNU wis ora dipercaya ya GNU Sudah mengutarakan damai. Selamat sore. Bapak Presiden Gibran Rakabuming Raka seluruh duit tapi ini GNU lumpung NU hanya orang kita bayar ayo anu Sutrisno. Tetap bersama kami. Metro hari ini. miring mriki Pak tadi ini ditekuk nah apa nih anu nih jenengan wih hilang santet jangan tengkur ngelih Mas sakit Pak Bersama Presiden Gibran Rakabuming Raka bersilaturahmi ke kediaman Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan Trisno. Dalam kunjungan ini Wakil Presiden menyampaikan undangan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. obatnya kedah ditumbas kok jenengan mboten pegel kabeh mboten ilang jenengan Tri Sutrisno, Ibu Tuti Tri Sutrisno, dan putri pertamanya adalah nggih herbane niku gula pertemuan nggih gula ini membahas pengalaman kepemimpinan ini pegel kabeh ini gara-gara gulane jenengan serta pandangan strategis dalam menjaga persatuan bangsa. bukan gara-gara nopo Pada kesempatan yang sama, Tri Sutrisno juga memberikan Donald Piang lah belum Pak Donald Piang lah sektor pendidikan mboten sinsa Pak ini kula sinsa Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia
goblok-goblok. Dulu perkara sih. Kan sebuka itu Jakarta ini. Wali kota gubernur presiden kita aja presiden goblok-goblok. Saya kira barbar. Setelah naik ke tahap penyidikan, setelah sebelumnya penyidik memeriksa pelapor dan saksi, Profesor Nggerep mulai Pak. ini mencari alat bukti untuk melengkapi pembuktian dan menetapkan tersangka. Betul-betul melaporkan sejumlah orang Tak tenang atas itu bisa pencemaran nama komplot. baik dan fitnah. Terlapor ditersangkakan pasal 160 Sakit Pak. serta pasal dalam undang-undang ITE Ya. dengan ancaman hukuman Sakit pidana. ini. dingin terus. Apaan ini jenengan? Mendapat surat untuk memenuhi panggilan sebagai saksi, ya, panggilan pertama, dan sebagai warga negara panggilan pertama ini saya datang untuk memenuhi panggilan ini agar supaya masyarakat lihat bahwa kita memberi contoh, ya, memberi contoh kepada masyarakat bahwa tidak ada satupun warga yang mempunyai privilege terhadap hukum. Equal justice under law, ya, equal before the law, ya. Oleh karena itu saya ingin memberi contoh. Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan di wilayah Jakarta hari ini. Operasi tangkap tangan ini menyeret sejumlah pejabat Input Tani 5 terkait dugaan korupsi. Semua yang orang diamankan dalam OTT KPK, hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Putro Cahyanto melalui keterangan tertulis. Dari 9 orang itu ada direksi BUMN yang ikut terjaring. KPK memiliki waktu Sakit, Pak. sekali 24 jam untuk menetapkan nasib para pihak yang ditangkap. Terkait status hukum mereka akan dipaparkan melalui konferensi pers oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembebasan menuntut Bupati Pati Sudewo mundur berlangsung ricuh. Bupati Sudewo yang menemui pengunjuk rasa meminta maaf dilempari oleh massa yang emosi.
Rati minggah sih Pak. Menjelang rumah. Sakit pergi. KPK membuka penyidikan dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Kasus bermula dari temuan panitia khusus angket haji yang janggal. Tambahan kuota 20.000 jemaah dibagi sama rata untuk haji reguler dan haji khusus. Sementara menurut undang-undang harus dibagi 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Korupsi kuota haji, siapa tersangka? Dalam Hot Rule bersama Hotman Paris, Rabu 13 Agustus, live jam 9 malam. Dipersembahkan oleh Top News setiap hari live jam 8 malam. Dipersembahkan oleh menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia dan Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Sakit itu Mbak. Betul. Proses Unjuk menuntut Bupati Pati Sudewo mundur berlangsung ricuh. Bupati Sudewo yang menemui pengunjuk rasa dan meminta maaf dilempari oleh massa yang emosi. Pengunjuk rasa melempari kantor Bupati dan DPRD hingga membakar mobil polisi. Aparat yang berupaya mengamankan jalannya aksi ini terlibat bentrokan dengan para pengunjuk rasa. Akibat bentrokan ada 4 warga yang dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Bupati Sudewo yang menemui para pengunjuk rasa dan menyampaikan permintaan maaf dilempari oleh para pengunjuk rasa yang emosional. Sementara itu DPRD Kabupaten Pati sepakat membentuk panitia khusus hak angket untuk memanggilkan Bupati Sudewo untuk kericuhan yang terjadi hari ini. Sebelumnya perwakilan massa berhasil menduduki gedung DPRD Pati. DPRD Kabupaten Pati langsung menggelar rapat paripurna untuk membentuk panitia khusus hak angket pemakzulan Bupati Sudewo. Aku bilang tingginya di Makzul no Pak ya. Jadi usah ucapan ya. Yang memaki. Maki omongannya. Ya dite berang triliun wis 11 hektar ku matek paling. Truk Kistok langsung balik duitnya. pangan ucapan itu. Sakit Pak. Ini terekam kamera CCTV. Peristiwa ini terjadi saat korban tengah mengikuti ekstra kurikuler renang yang diselenggarakan pihak sekolah bersama 25 siswa lainnya. Korban yang tidak bisa berenang dan luput dari pengawasan kedua gurunya tenggelam. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tidak tertolong. 6 orang saksi telah diperiksa polisi, termasuk 2 orang guru yang saat itu menjadi pelatih dalam kegiatan ekstra kurikuler. Kebetulan saya lagi di sekolah ya, kemudian mendengar panggilan dari salah satu staf, ada murid yang meninggal, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit Gala. Kemudian saya langsung bergegas ke sana. Iya, betul. Info yang saya dapat itu mereka murid yang lain. Proses polisi berhasil mengungkap motif pembunuhan seorang wartawan di Pangkal
bau sing pundi Pak sakite? Kanan. Dengan copot kasih penawon. Polisi mengamankan barang bukti berupa pakaian korban, tas, dompet, mobil, batu, dan balok kayu. Atas tindakannya, pelaku terancam hukuman seumur hidup hingga hukuman. Kanan nggih pundi? Mriku. Nek digerakke pripun sakite? Diuterke ngoten sakit. Mriki. Mriki. Kemudian lanjut korban menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Korban meninggalkan 4 orang anak dan seorang istri, di mana 3 orang anaknya masih dalam usia sekolah. Jenazah telah dimakamkan pada Sabtu lalu. Kedua pelaku diketahui merupakan penjaga kebun korban yang baru 2 hari bekerja. Korban pun kerap memberikan biaya hidup sehari-hari kepada pelaku di luar gaji pokok yang diterima pelaku. Pihak keluarga berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Seorang pegawai BPS di Halmahera Timur tewas di tangan rekan kerjanya sendiri. Motif pembunuhan dilakukan pelaku untuk mengambil uang milik korban untuk menjual dan menggelar pesta pernikahan. Berikut informasi selengkapnya, tunggu apalagi bersama Kata Rumah. Penyidik Satreskrim Polsek Kecamatan Maba Selatan telah memeriksa 9 saksi kasus pembunuhan pegawai Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Halmahera Timur. Korban diketahui dibunuh oleh rekan kerjanya H di rumah dinas. Dari 9 saksi tersebut, 1 diantaranya merupakan istri dari tersangka yakni AFM. Terkait istri tersangka dalam kasus pembunuhan ini, polisi masih mendalami bukti kuat yang mengarah keterlibatan langsung. Yang jelas, pasca menghabisi nyawa korban, tersangka diketahui melangsungkan pernikahan dengan AFM yang juga merupakan rekan sepadan korban. Hasil penyelidikan saat ini kami sudah memeriksa 9 saksi dengan hari ini termasuk istri dari pelaku dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Motif pelaku pertama, pelaku ini ada kesulitan ekonomi dan pelaku berusaha untuk meminjam uang kepada korban, akan tapi korban tidak memberikan pinjam tersebut. Akhirnya ada niatan dari pelaku untuk melakukan Dalam reka ulang yang telah berlangsung di lokasi kejadian, tersangka memperagakan 33 adegan upaya pembunuhan. Reka ulang adegan menggunakan aksi warga sekitar. Warga yang tersulut emosi melihat tersangka langsung mengebom tempat kejadian perkara. Bahkan melempari rumah dinas saat reka ulang berlangsung. Tersangka dibawa petugas ke dalam mobil agar tidak diamuk warga dan sempat berupaya menghalau mobil yang ditumpangi tersangka. Untuk rekonstruksi yang hari ini kita telah lakukan bersama penyidik bersama dari jaksa di kejadian hari ini, mengajukan sekitar kurang lebih 33 Oke, pun jenengan pinarak Pak, tak dongani Pak. Jenengan komplite Pak Arif sinten Pak? Asmane. Arif Hidayat Pak Arif Hidayat. Bapak Ibu tesih sugeng. masih Hah? Masih utuh nggih. Ini nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika.
Ya Allah Bapak Arif Hidayah jeng kula menika saged kenceng manusia Allah ingkang nyebabake badanipun pegel kabeh linu-linu sedanten ya Allah. Ya Bapak Arif Hidayah menika sebagai dosa dari Bapak Arif Hidayah panjenengan Bapak Arif Hidayah jeng pangapunten ya Allah. Dosa Bapak Arif Hidayah dumateng tiyang sedaya kalih mulai akal balik ngantos mangke Bapak Arif Hidayah yang pangampun ya Allah. Dan ugi Bapak Arif Hidayah yang pangapunten ugi menika gadah sifat mureng-mureng lan mendam-mureng dumateng tiyang sedaya kalih mulai akal balik ngantos mangke Bapak Arif Hidayah yang pangampun ya Allah. Bapak Arif Hidayah yang pangapunten ugi dumateng garwanipun anggenipun gadah sifat mureng-mureng dumateng garwane mulai memakai garwane ngantos mangke Bapak Arif Hidayah yang pangapunten ugi lan ugi Bapak Arif Hidayah yang pangapunten ugi gadah sifat mureng-mureng lan mendam-mureng dumateng putra-putranipun mulai putra-putrane akal balik ngantos mangke Bapak Arif Hidayah yang pangapunten ya Allah. Lan ugi Bapak Arif Hidayah yang pangapunten gadah sifat kakuatan gadah keinginan kita dilaksanakan mengatur dilaksanakan Bapak Arif Hidayah mudah-mudahan tamnai mereka kita dilaksanakan mengatur dilaksanakan Bapak Arif Hidayah mudah-mudahan kembali mulai akal balik ngantos mangke Bapak Arif Hidayah pangapunten ya Allah. Terdatang garwane mulai Bapak Arif Hidayah memakai garwane ngantos mangke Bapak Arif Hidayah pangapunten ya Allah. Dan kita matang putra putranipun mulai putra-putrane akal balik ngantos mangke Bapak Arif Hidayah pangapunten ya Allah. Ya Bapak Arif Hidayah yang mantap penyakit kajeng manusipun kang pakai bekal kafiran dan Bapak Arif Hidayah pangapunten ya Allah. Ya Bapak Arif Hidayah yang mantap penyakit kajeng manusipun kang pakai badanipun bekal kafiran dan Bapak Arif Hidayah pangapunten ya Allah. Ya Bapak Arif Hidayah pangapunten ya kajeng manusipun nyun janur malaki kajeng manusipun Bapak Arif Hidayah panggrasi penjidan normal lagi sehingga kajeng sekedar Bapak Arif Hidayah nyaman ya Allah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah pripun rahasia panjenengan Pak pun kawat reng mayan linu-linune pun rada penak nggih. Ini ki jenengan pripun obate Mboten yen dereng persiapan. dereng persiapan. Nggih tak aturi resepe mawon sik nggih. Demikian pengobatan Pak Arif Hidayah sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.